Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa amila bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para kiai, para alim ulama, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima selama ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang terus menjadi hamba yang bisa mensyukuri semua nikmatnya, baik itu nikmat yang kita sukai maupun nikmat yang kita tidak menyukainya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan sama-sama mengkaji ulang. Karena saya yakin semua dari kita sudah pernah mempelajari sirah nabawiyah. Cuma untuk pagi ini agak berbeda karena materinya itu bukan sirah nabawiyah tapi fikih sirah nabawiyah. Apa bedanya antara sirah nabawiyah dengan fikih sirah nabawiyah? Ini barangkali langsung tulis. Siapa bisa jawab? Karena jarang-jarang orang itu mempelajari kisah perjalanannya Nabi sampai ke fikih sirah nabawiyahnya. Rata-rata orang hanya sampai sirah nabawiyah. Maka antara sirah nabawiyah dengan fikih sirah nabawiyah itu ada kesamaannya, tapi juga ada perbedaannya. Nah, apa perbedaannya? Hadiah hangus. Oke. Sirah nabawiyah itu kajian yang terkait dengan perjalanan hidup dari Nabi SAW dari awal hingga akhir, itu saja, mengetahui sisi kehidupannya Nabi. Itu sirah nabawiyah. Tapi kalau fikih sirah nabawiyah lebih dalam lagi, nggak cukup dengan mengerti saja Nabi di awal, misalkan di lahir-lahirnya, ketika beliau lahir ada apa, itu sirah nabawiyah. Nabi ketika umur 40 tahun ada apa, umur 6 tahun ada apa, 50 tahun ada apa, dan seterusnya. Itu sirah nabawiyah. Tapi kalau fikih sirah nabawiyah lebih dalam. Fikih itu berarti kita memahami betul-betul dan nanti bisa mengambil intisari dari sisi kehidupannya Nabi. Nah, itu fikihnya. Jadi ketika disebutkan fikih sirah nabawiyah, bukan maksudnya fikih seperti fikih sholat, fikih puasa, bukan. Fikih di sini adalah fikih memahami, kita benar-benar bisa memahami perjalanan kehidupannya Nabi, lalu kita bisa mengambil intisari kehidupannya dan kita bisa mempraktekkan mempraktekkan atau mengambil pelajaran dari yang kita pelajari dari Nabi, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya fikih sirah nabawiyah. Maka dalam kajian fikih sirah nabawiyah nanti tidak hanya dibahas
kejadian-kejadiannya saja, tapi nanti kita juga akan bahas apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari kejadian tersebut, apa yang bisa kita praktekkan dari kejadian di dalam sirah nabawiyah. Nah, itu terkait dengan fikih sirah nabawiyah, perbedaan antara sirah nabawiyah dengan fikih sirah nabawiyah. Untuk sirah nabawiyah sebenarnya kitabnya sangat banyak. Namun yang masyhur di zaman sekarang itu kitab sirah yang berjudul Ar-Rahiqu Al-Maktum. Ar-Rahiq Al-Maktum itu yang mengarang Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, mendapatkan penghargaan kitab sirah terbaik yang disusun di zaman sekarang. Ini termasuk kitab sirah Nabi yang masuk di zaman-zaman kontemporer. Padahal kitab sirah itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, sudah tertulis sejak zaman dahulu. Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau menuliskan di dalam kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah, beliau memperkirakan orang yang pertama kali menulis sirah Nabi dalam bentuk catatan buku itu di tahun ke-92 Hijriah. 92 Hijriah itu pertama kali dibukukannya sirah Nabawiyah. Berarti sebelum itu belum ada orang yang menulis tentang sirah. Saya agak lupa Zubair namanya, Zubair bin siapa begitu. Ini orang yang pertama kali menuliskan sirah Nabawiyah. Lalu kemudian generasi selanjutnya ada sirah Ibnu Ishaq. Nanti setelah Ibnu Ishaq punya murid namanya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini yang menuliskan agak lengkap. Dan seterusnya hingga di zaman sekarang ini ada Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri yang menuliskan sirah Nabawiyah dengan sistematis, dengan bahasa yang lebih mudah, dan sistemnya itu berdasarkan timeline atau urutan waktu dari zaman ke zaman, dari Nabi sebelum lahir, ketika Nabi lahir, ketika Nabi bayi, ketika Nabi sudah balik, dewasa, menjadi Nabi, sampai meninggal dunia. Nah, itu dituliskan secara urut oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Maka Bapak-bapak sekalian, kalau ingin membaca-baca tentang kitab sejarah, salah satu kitab yang recommended itu adalah kitab Ar-Rahiqul Maktum dalam bahasa Arabnya. Di bahasa Indonesia juga sudah banyak terjemahannya. Bahasa Indonesia itu salah satu penerbit yang menerbitkan terjemahan kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kalau tidak salah penerbitnya Al-Kautsar, persis dengan masjid ini, gitu ya. Al-Kautsar, nanti bisa dibeli. Sirah Nabawiyah karyanya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Agak tebal sih Pak, dengan Al-Quran itu agak tebal dikit. Atau di sini ada jangan-jangan? Ya, tebalnya kurang lebih segitu, cuma enggak sebesar itu. Ya, kurang lebihnya segitu. Baik, ini perkenalan singkat tentang sirah Nabawiyah dan fikih sirah Nabawiyah. Kita sekarang akan bahas di fikih sirah Nabawiyah atau di sirah Nabawiyah itu Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri mengawali pembahasan terkait dengan Nabi sebelum Nabi lahir. Jadi kondisi Arab sebelum Nabi lahir itu seperti apa? Sehingga kita nanti bisa membayangkan, oh, dengan lahirnya Nabi, lalu perbedaannya apa? Gitu ya. Nanti kita akan bisa membayangkan. Jadi kan kita bisa menilai ini baik, ini buruk ketika ada perbandingannya. Betul ya? Kita bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk ketika ada perbandingannya. Nah, itu di kitab Ar-Rahiqul Maktum. Namun sebelum itu kita sedikit merujuk kepada kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, Fikih Sirah Nabawiyah. Jadi dalam kajian Sirah Nabawiyah ini saya mengutip dua kitab induk. Yang pertama berjudul Ar-Rahiqul Maktum, yang kedua Fiqhu As-Sirah Nabawiyah. Yang mengarang adalah Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau meninggal sekitar 2013. Tahun 2013 belum terlalu lama. Nah, 10 tahun lebih ya. 10 tahun yang lalu beliau meninggal. Karyanya sangat banyak, salah satunya adalah Fiqhu As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, di dalam muqaddimahnya Syekh Said Ramadan Al-Buti ini menuliskan tentang ahamnya, pentingnya apa kita semua ini mempelajari Sirah Nabawiyah. Kenapa kita itu harus mempelajari Sirah Nabawiyah? Apa Pak?
Jawaban yang umum supaya kita mengenal Nabi. Udah itu saya jawab. Selain itu silakan saya bisa jawab. Kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah? Selain mengenal Nabi, mengenal sejarahnya Nabi, apalagi mengetahui silsilah Nabi, silsilah nasabnya Nabi ya. Nabi itu punya nasab, ini agak unik Pak, nasabnya Nabi. Nasabnya Nabi itu sampai Nabi Adam tercatat. Meskipun nanti dalam perjalanannya ada sebagian nasabnya Nabi yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan, begitu ya. Ini dalam nasabnya Nabi. Setidaknya dari Nabi sampai Nabi Adam itu ada catatan nama-namanya siapa aja. Beda dengan kita Pak. Kita kalau ditanya siapa nama bapakmu, bisa jawab sih. Siapa nama kakekmu, bisa jawab. Nah pertanyaan selanjutnya, siapa nama buyutmu? Tangan mulai garuk-garuk kepala, gitu kadang-kadang. Kita mulai nggak tahu. Apalagi ditanya ke atas lagi, di atasnya buyut itu apa? Canggah. Kakekmu lagi, kakeknya kakek. Siapa nama kakeknya kakekmu? Kakeknya kakekmu, siapa? Kita udah nggak bisa jawab. Nah, kalau di Nabi itu semuanya terdokumentasikan sehingga nanti kesimpulannya adalah Nabi itu berasal dari keturunan yang mulia. Karena ketika ditelisik satu persatu, Nabi punya ayah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Abdullah punya ayah. Siapa nama ayahnya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah. Siapa nama ayahnya? Siapa? Hashim. Hashim punya ayah. Siapa nama ayahnya? Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah. Siapa nama ayahnya? Qusay. Qusay punya ayah. Siapa nama ayahnya? Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan seterusnya. Saya Pak punya di Masjid Pamulang itu ada kajian sirah nabawiyah. Sudah masuk tahun ketiga. Setiap kali pertemuan, kajiannya 1 bulan sekali memang. Setiap kali pertemuan, saya mewajibkan jamaah itu untuk menghafalkan nasabnya Nabi. Kita bolehlah nggak hafal nasabnya kita sampai atas-atas banget. Kita paling hafal cuma sampai kakek atau sampai buyut. Tapi untuk nasabnya Nabi, sebagai bentuk cintanya kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ada dokumentasinya, ada rujukannya, maka kita hafalkan nasabnya Nabi. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita tergolong sebagai orang yang cinta Nabi. Karena orang-orang di zaman kita sekarang Pak ngakunya saya cinta Nabi. Namanya orang cinta itu berarti dia harusnya kenal siapa yang cintai, betul ya? Saya cinta istri saya, berarti saya harusnya kenal siapa istri saya. Istri saya itu orang mana, namanya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, dan seterusnya. Sama halnya ketika kita mengaku saya cinta Nabi. Tapi ketika ditanya siapa orang yang kamu cintai, namanya Muhammad. Oke, bisa dijawab. Muhammad itu punya istri. Siapa nama istrinya Muhammad? Atau berapa dulu deh istrinya Nabi? Ada yang tahu Pak? 12, 11, 13. Masya Allah. Ayo siapa yang mau nawar lagi? Ada berapa ya? Istri. Nah, istrinya Nabi. Anaknya Nabi ada berapa? 7. Ada yang nawar lagi? Enggak ada. Oke. Terus apa lagi? Cucunya Nabi itu agak sulit kalau cucu deh. Nanti akan ada perdebatan. Ya, dan begitu seterusnya. Intinya adalah ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, paling tidak kita tahu siapa orang yang kita cintai, profilnya itu seperti apa. Gitu. Banyakan dari kita ya cuma tahunya Muhammad gitu aja. Kalau ditanya antara istri dengan ibunya aja kadang-kadang berbalik-balik. Istrinya Nabi yang pertama namanya adalah Khadijah. Ibunya Nabi namanya adalah Aminah. Tapi Pak, coba aja tes. Tanya random gitu. Siapa nama istrinya Nabi? Enggak sedikit yang akan menjawab Aminah. Siapa ibunya Nabi? Enggak sedikit yang akan menjawab Khadijah. Gitu ya. Jadi kebalik-balik namanya sih betul, tapi kebalik-balik.
Ya nggak bisa, masa istri jadi ibu, ibu jadi istri. Siapa pamannya Nabi? Kadang-kadang ketika disebutkan Abu Thalib sama Abdul Muthalib, itu dua orang yang berbeda. Tapi kadang-kadang orang nggak bisa membedakan Abu Thalib itu siapanya Nabi, paman. Abdul Muthalib kakek. Contoh satu lagi Pak, Abu Jahal sama Abu Lahab, siapa yang paman? Abu Lahab. Kalau Abu Jahal? Abu Jahal sama Abu Lahab itu orangnya sama atau beda? Hah? Beda. Ya, beda. Tapi kadang-kadang orang itu kalau disebut Abu Lahab, ya Abu Jahal. Ketika Abu Jahal, ya Abu Lahab. Memang mereka ada persamaannya, sama-sama memusuhi Nabi Muhammad. Tapi itu dua orang yang berbeda. Abu Lahab sama Abu Jahal itu dua orang yang berbeda. Maka ini pentingnya kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Baik, Syekh Said Ramadan Al-Buti menjelaskan apa pentingnya kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Di antaranya mengenal lebih dekat pribadi Nabi Muhammad SAW. Kenal siapa Nabi kita, siapa istrinya Nabi, siapa anak-anaknya Nabi, siapa ayahnya Nabi, dan seterusnya. Itu adalah bentuk kita mengenal lebih dekat pribadi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orangnya gimana sih? Orangnya jujur, orangnya amanah, dan seterusnya. Nah, itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu juga kadang-kadang bercanda, bahkan sama orang tua saja dibercandain. Kisah Nabi Muhammad bercanda dengan ibu-ibu yang sudah tua. Waktu itu ibu-ibu tua ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga?" Kata Rasulullah apa? Nggak ada orang tua yang masuk surga. Di surga itu nggak ada orang tua. Akhirnya si ibu-ibu tua ini nangis karena dia merasa dirinya sudah tua. Nabi mengatakan di surga nggak ada orang tua, maka dia nangis. Waduh, berarti saya masuk neraka. Nah, Nabi kemudian itu canda. Nabi itu bercandanya sampai segitunya, Pak. Nah, disebutkan maksudnya adalah nanti kalau kamu meninggal dunia, lalu di akhirat itu tempatmu di surga, karena di surga itu memang nggak ada yang tua. Kalau di dunia sudah tua, di surga jadi muda lagi. Di surga jadi muda lagi, nggak ada yang tua. Sudah bertahun-tahun di surga pun nggak akan tua, kulitnya nggak akan keriput begitu ya, dan seterusnya. Itu salah satu keistimewaan kita nanti ketika berada di surga. Maka Nabi kemudian itu salah satu candaannya Nabi. Nabi juga bercanda kadang-kadang dengan istrinya, misalkan dengan Aisyah. Waktu itu Nabi apa namanya? Ya banyaklah candanya ya, nanti kita akan bahas nanti aja kalau sudah masuk di pembahasan itu. Tapi intinya Nabi itu juga orang yang bercanda. Nabi itu enggak yang kaku, enggak bisa bercanda, enggak. Maka ini salah satu cara kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya kadang-kadang hidup itu perlu bercanda, perlu. Jangan lempeng gitu aja. Kalau ditanya jawabnya lempeng aja, nah itu kurang mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, mengenal lebih dekat pribadi Nabi SAW. Yang kedua, mengetahui gambaran al-masal al-a'la yang menyangkut seluruh aspek kehidupan. Al-masal al-a'la ini adalah contoh paripurna atau tipe idaman, tipe paling lengkap, paling sempurna, itu yang di Nabi. Kalau kita ingin melihat pemimpin yang ideal itu seperti apa? Ya kepada Nabi. Kalau kita ingin mengetahui menjadi suami yang ideal itu seperti apa? Ya lihat Nabi SAW. Ketika kita ingin mengetahui anak yang ideal itu seperti apa sesuai dalam ajaran Islam, yaitu Nabi. Karena Nabi pernah menjadi anak, Nabi pernah menjadi orang tua, Nabi pernah menjadi pemimpin, dan seterusnya, suami begitu ya. Maka semua yang melekat di Nabi itu adalah al-masal al-a'la, contoh paripurna yang bisa kita terapkan, bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini diantara yang penting. Kenapa kita harus mempelajari Sirah Nabawiyah? Karena Pak, ternyata
Kalau kita tidak paham sirah nabawiyah, mustahil kita bisa memahami Al-Quran 100% benar. Karena Al-Quran itu tidak terlepas dari sirah, sejarahnya Nabi. Kalau orang nggak paham sirah nabawiyah, berarti dipastikan dia dalam memahami Al-Quran juz 1 sampai juz 30 pasti ada yang keliru. Karena ada keterkaitan antara sirah nabawiyah dengan Al-Quran, maka nggak bisa dipisahkan itu. Termasuk dalam hadis juga. Hadis Nabi itu sangat terikat juga dengan sirah nabawiyah, terutama di bidang timeline waktunya. Ini sangat penting. Maka kalau orang cuma kita ini yang penting belajar Al-Quran dan hadis saja, masalah fikih, masalah sirah nabawiyah itu urusan belakang, ini keliru. Memang yang paling penting utama itu Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi nggak kemudian melupakan sirah nabawiyah dan melupakan fikihnya dan seterusnya, itu sebuah kekeliruan. Maka sirah nabawiyah nggak bisa dilepaskan dengan Al-Quran, nggak bisa dilepaskan dengan hadis. Kalau sampai orang tidak mempelajari sirah nabawiyah, dipastikan pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis itu akan ada yang keliru. Kemudian, kenapa kita penting mempelajari sirah nabawiyah? Untuk mengetahui khazanah Islam yang benar, baik menyangkut akidah, hukum, dan akhlak. Jadi nanti kita akan ketahui dulu akidahnya orang-orang Arab itu seperti apa. Mereka, orang-orang jahiliyah itu sama-sama meyakini bahwa mereka punya Tuhan namanya Allah. Namun Allahnya mereka dengan Allah yang kita sembah sekarang ini berbeda. Allah yang disembah oleh orang jahiliyah dengan Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu berbeda dalam memahami zatnya Allah itu seperti apa. Makanya mereka kalau mengucapkan insya Allah Anda, bukan insya Allah, apa namanya, tidak jarang wallahi. Itu ya, orang jahiliyah itu ketika bersumpah mereka akan mengatakan wallahi, demi Allah. Begitu. Tapi Allahnya akan beda dengan Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu terkait dengan akidah, terkait dengan hukum juga banyak yang nanti bisa kita pelajari, termasuk akhlak. Akhlaknya orang jahiliyah dengan akhlaknya setelah datangnya Nabi Muhammad itu nanti ada persamaan, ada perbedaan. Kita akan bahas. Dan yang terakhir, Pak, menjadikan uswah hasanah baik sebagai pemuda, pemimpin, sebagai anak, dan seterusnya. Ketika kita sudah mempelajari Nabi, maka apa yang bisa kita ambil pelajarannya, kita ambil. Misal, Nabi itu adalah seorang pemimpin. Kebetulan kita juga seorang pemimpin di satu perusahaan atau pemimpin di satu wilayah dan seterusnya. Maka ketika kita menjadi seorang pemimpin, tirulah sebisa mungkin cara kepemimpinannya baginda Nabi. Ketika kita masih umur muda, maka pelajari Nabi di umur mudanya itu seperti apa. Nah, ketika apalagi Nabi menjadi pedagang dan kita kebetulan juga seorang pedagang, maka tiru bagaimana cara berdagangnya Nabi. Karena kalau kita meniru caranya Nabi, ya nggak ada yang salah dan kita pasti akan beruntung. Terlebih lagi kalau kita niatkan saya berdagang ini berniat meniru baginda Nabi. Nabi ketika berdagang, misalkan ketika barang-barangnya ada yang rusak lalu itu harus dijual, ada orang yang beli, Nabi akan mengatakan ini barang ada yang rusak, ada yang cacat. Karena ada yang cacat harganya saya turunkan. Tidak menyembunyikan informasi aib dari barang yang diperjualbelikan itu. Nah, itu salah satu cara Nabi dalam berdagang. Maka kemudian Nabi disebut orang yang jujur. Termasuk dari barang dagangan yang jelek saja Nabi sampaikan kalau ini barangnya jelek dan seterusnya. Nah, maka kalau kita meniatkan ketika berniaga mengikuti Nabi, ketika kita memimpin mengikuti Nabi, dapat tambahan pahala karena niat ingin mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Nah, ini diantara kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah. Kita sekarang beranjak ke kondisi Arab pra-Islam dari sisi akidah. Nanti akan ada beberapa
pembahasan, kita awali dari sisi akidahnya. Sebelum Nabi Muhammad terlahir, orang Arab itu mereka juga mempunyai ritual ibadah. Namun ibadah mereka adalah menyembah berhala. Jadi Tuhan yang mereka sembah itu mereka sendiri yang buat. Cara mengakui adanya Tuhan itu ya dengan, atau mengagungkan Tuhan itu dengan membuat patung. Sampai-sampai di zaman dulu itu Ka'bah sekelilingnya penuh dengan patung. Bahkan di dalam Ka'bahnya pun juga ada patung. Patung yang terbesar ditaruh di dalam Ka'bah. Disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, saat itu sampai jumlah berhalanya itu 360 berhala patung yang ada di sekitaran Ka'bah. Nah itu mereka beribadah, tapi dengan cara bikin patung tadi itu. Nah kemudian dibuatlah itu patung-patung yang kecil-kecil ada di luar Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Nanti patung yang paling besar ditaruh di dalam Ka'bah, itu patung yang paling mulia, Tuhan yang paling mulia. Nah ini kondisinya dulu di Mekah atau di Ka'bah itu seperti itu. Berhala jumlahnya hingga 360-an. Maka ini agak unik. Kalau kita pikir-pikir sekarang, Pak, ya ngapain menyembah sesuatu yang kita buat? Berarti harusnya yang kita buat itu yang menyembah kita. Kalau kita yang membuat si patung, kan gitu secara logika. Kita yang bikin patung, maka harusnya patung yang menyembah kita. Kita itu Tuhannya dari si patung. Tapi nyatanya ya orang-orang dahulu itu seperti itu. Mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Maka oleh Al-Quran kemudian disampaikan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka semua menyembah selain kepada Allah yang mana sesembahannya itu tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa juga memberikan manfaat. Namun orang-orang yang menyembah berhala ini mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Patung-patung inilah yang memberikan kita semuanya syafaat. Gitu. Nah ini alasan mereka. Maka nggak masuk akal bagi kita. Patung yang bikin mereka sendiri, tapi mereka pula yang menyembah patung buatannya. Ini diantara bantahan Al-Quran kenapa kita tidak boleh menyembah berhala, meskipun masih banyak ayatnya. Ini yang pertama, Pak. Kondisi Arab pra-Islam atau di masa jahiliyah di akidah. Lalu yang lain, orang-orang jahiliyah itu suka dengan perkara tatoyur. Tatoyur itu diambil dari kata toyrun. Toyrun itu artinya burung. Maka kalau ada kita mau mengatakan burungmu, tayruka. Dulu waktu kami pesantren seperti itu. Tayruka, toir. Burungmu kabur, burungmu terbang karena nggak ditutup. Ya, bahasanya seperti itu. Toir. Nah, toir itu artinya burung. Lalu kemudian di masa jahiliyah muncul pemahaman keyakinan yang disebut dengan tatoyur. Tatoyur itu di zaman Nabi atau di zaman jahiliyah, bahkan di zaman Nabi masih ada. Bahkan hingga sekarang tatoyur ini masih ada. Kita lihat di jahiliyah dulu. Orang di zaman dahulu, tatoyur itu bentuknya adalah ketika ada orang mau bisnis misalkan, atau mau safar, atau mau melakukan usaha-usaha yang lain. Lalu mereka akan menerbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke arah kanan, maka pertanda bisnisnya, safarnya, atau usaha-usahanya akan sukses, akan aman. Tapi ketika diterbangkan, burungnya ke kiri, maka pertanda nanti bisnisnya akan buntung, akan rugi, usahanya akan ada yang bermasalah dan seterusnya. Intinya kalau ke kanan pertanda baik, ke kiri pertanda buruk. Nah, waktu itu sering kalau orang mau berpergian pasti nerbangin burung dulu. Atau dalam barang yang lain biri-biri. Kalau biri-birinya nanti ke arah kanan pertanda baik. Kalau ke arah kiri berarti mereka nggak jadi untuk safar, nggak jadi untuk bisnis, menahan sampai 1 tahun ke depan. Nah, ini kita tahu ya Pak. Menggantungkan apa masalahnya? Menggantungkan manfaat, madarat, untung rugi, baik buruk dari makhluk. Ini nggak boleh. Karena yang bisa memberikan manfaat, kebaikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa memberikan keburukan, madarat itu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak
menghendaki adanya keburukan terjadi, nggak akan terjadi. Sebagaimana ketika Allah tidak menghendaki adanya kebaikan yang terjadi pada suatu hamba, maka nggak akan terjadi punah. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang jahiliyah dulu menggunakan parameternya itu dengan burung yang sedang terbang tadi itu. Kalau terbang ke kanan baik, terbang ke kiri buruk. Itu di zaman jahiliyah. Di zaman kita sekarang Pak, ada nggak konsep tatoyur? Ada nggak? Banyak. Nah sekarang kalau banyak apa contohnya? Burung berkutut. Kalau ada burung menghindar apa di atas rumah, pertanda nanti salah satu anggota keluarganya ada yang mati. Kalau kita logikakan, kita bahas secara logika, emang yang mati cuma satu doang. Semuanya juga bakal mati. Cuma kadang-kadang kayak gitu. Ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Apa tandanya? Ada tamu kehormatan. Kalau ada situ anak perempuan yang belum menikah, bentar lagi akan ada yang meminang dia dan seterusnya. Nah itu termasuk dari konsep tatoyur. Karena menggantungkan kebaikan atau keburukan terjadi dari makhluk. Ini termasuk konsep tatoyur. Maka tidak boleh. Kalau di Jawa itu bahkan di Solo, kotoran kerbau itu menjadi sesuatu yang memiliki keberkahan tersendiri. Padahal kotorannya kalau dicium bau-bau juga. Dan kebetulan rumah saya itu nggak jauh dari itu. Bukan ceritanya. Kiai Slamet namanya ya. Ada Kiai Slamet. Kiai Slamet itu bukan orang yang jenggotan, bersorban, pakai jubah, enggak. Kiai Slamet itu adalah fisiknya bentuknya kebu, hewan kerbau. Itu disebut dengan Kiai Slamet. Maka istilah kiai itu tidak melulu berkaitan dengan ilmu. Kalau orang dipanggil di Jawa itu kiai, jangan bangga. Iya. Orang sakti itu kiai istilahnya. Begitu ya, orang sakti itu kiai. Termasuk kerbau yang sakti itu juga kiai. Baik, ini tatoyur Pak, menggantungkan kebaikan dan keburukan dari makhluk. Padahal nggak boleh seperti itu. Maka Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiara itu syirkun. Tiara itu syirkun diulang sebanyak 3 kali. Fama wa ma minna illa, dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari tatoyur ini, tiara ini. Kita Pak, semua ini barangkali seringkali kita nih misal ketika lagi megang piring, tiba-tiba piring jatuh, piar. Apa yang terlintas dalam hati kita? Waduh, ada apa orang tua saya di rumah? Ada apa dengan anak saya di rumah? Nah, itu tatoyur Pak. Namun Nabi mengatakan wa ma minna illa, setiap dari kita pasti pernah terlintas untuk melakukan tatoyur ini. Hanya saja itu karena ini hal yang lumrah manusiawi, Nabi mengatakan walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Maksudnya ketika jatuh tadi, piringnya jatuh, ya, lalu terlintas dalam hati, aduh anak saya kenapa ini? Seketika itu langsung kita bertawakal kepada Allah, serahkan urusannya kepada Allah, maka tatayur kita itu nggak jadi nilai dosa. Karena tatayur ini hal yang lumrah terjadi. Tinggal caranya bagaimana setelah kita tatayur itu. Apakah percaya atau tidak? Kalau kita nggak mau tawakal, tapi kemudian dia percaya, wah anakku ini lagi gawat dan seterusnya. Kok bisa tahu gawat? Ya, ini pernah ada piring jatuh, gitu ya. Wah ini orang tuaku lagi bermasalah ini, nggak kok bisa tahu? Nah ini piring jatuh pecah, itu berarti orang tua saya sedang bermasalah, lagi dia sakit lah atau apa. Nah ini nggak boleh, karena meyakini keburukan dan kebaikan dari piring yang pecah tadi itu. Ini termasuk dari tatoyur. Lanjut, Nabi juga bersabda, man raddathu tiyarah min hajatin faqad asyraka. Siapa yang mengurungkan niat karena tiarah, maka ia telah berbuat syirik. Misal, yang kasusnya di zaman jahiliyah, ketika burung ke kanan terbangnya pertanda baik, ketika burung terbangnya ke kiri pertanda buruk. Lalu pas diterbangkan ternyata ke kiri, dia ini mau safar,
karena burungnya terbang ke kiri, maka dia nggak jadi deh pergi. Nah itu burungnya ke kiri. Maka hal yang semacam ini kata Nabi itu termasuk syirik. Syirik. Qalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maka fardu dzalika. Lalu kalau sudah terlanjur apa tebusannya wahai Rasulullah? Qala an yaqula ahaduhum, hendaknya mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu datangnya dari Engkau. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada burung yang dijadikan sebagai objek tatayur melainkan hanyalah makhlukmu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali adalah Engkau semata. Jadi tentang tatayur. Selanjutnya, kondisi orang-orang jahiliyah dulu seringkali tasya'um. Tasya'um ini menganggap sial, yang hampir sama dengan tatayur. Kalau tatayur itu ada anggapan untung dalam beberapa kondisi. Tapi kalau tasya'um ini perasaan akan ada hal yang merugikan dirinya, akan ada hal sial yang akan menimpa dirinya dan seterusnya, itu namanya tasya'um. Seperti tadi contoh ketika ada burung gagak di rumah, pertanda nanti akan ada yang sial. Kalau ada orang misalkan, apalagi bang mitosnya di kita itu di Depok termasuk barat banyak kayaknya dulu, kejatuhan cicak pertanda nah ya gitu ya. Intinya yang sial-sial itu ketika digantungkan, dikaitkan dengan makhluk, maka ini termasuk tasya'um namanya. Lalu di zaman Arab jahiliyah mereka juga suka mengundi nasib dengan anak panah, keuntungan dan kerugian dan seterusnya, kesuksesan gitu, itu ditentukan dengan anak panah. Bahkan ada cerita dari leluhurnya Nabi itu ada yang pernah mau, orang tuanya ini mau membunuh anaknya, menyembelih anaknya. Leluhurnya Nabi, jadi Nabi punya bapak seterusnya. Pertanyaannya siapa Pak? Siapa leluhurnya Nabi yang ayahnya pernah hampir menyembelih anaknya? Nabi Ismail mau disembelih oleh ayahnya bernama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ismail ini caranya bukan dengan anak panah. Ada satu lagi leluhurnya Nabi yang anaknya ini hampir, jadi anaknya itu juga leluhurnya Nabi, gitu ya, mau disembelih oleh ayah kandungnya. Siapa tuh? Abdul Muthalib. Kenapa Abdul Muthalib? Mau disembelih atau mau menyembelih? Mau menyembelih. Siapa yang mau yang disembelih? Abdullah, betul. Bapaknya Nabi Abdullah, kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Dalam kisahnya Abdul Muthalib ini pernah hampir menyembelih Abdullah. Hampir menyembelih Abdullah, dan jadi Abdul Muthalib ini punya banyak anak. 10, ada yang belasan mengatakan di antara anaknya bernama Abdullah. Ada namanya Abbas, nanti ada namanya Hamzah gitu ya, dan seterusnya. Termasuk Abu Thalib, ya betul. Abu siapa lagi? Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan nama asli sebenarnya. Nama aslinya siapa? Yang kita kenal Abu Lahab. Siapa? Abu Kitab. Ya ini PR. Itu bukan nama asli. Nah, dari sekian anaknya dari Abdul Muthalib ini, waktu itu Abdul Muthalib menggunakan anak panah untuk mengundi siapa anakku yang akan aku sembelih. Ternyata akhirnya jatuhnya kepada Abdullah. Terus kenapa Pak Abdullah ini bisa nggak jadi disembelih? Nah ini ceritanya agak panjang, sehingga kalau misalkan Abdullah disembelih, nggak tahu nih nanti Nabi Muhammad lahirnya dari mana. Nah maka Abdullah nggak jadi disembelih. Ketika meskipun yang keluar adalah nama Abdullah terus, kemudian diganti dengan, kalau keluar nama Abdullah
maka harus dibayarkan tebusannya adalah 10 ekor unta. Nanti keluar Abdullah lagi 10 ekor unta lagi, sehingga pas ketika diundi dengan anak panah itu yang keluar bukan nama Abdullah. Itu ceritanya agak panjang. Nanti kita bahas di pertemuan yang lain. Itu tentang anak panah. Udah kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Selanjutnya, kebiasaannya orang-orang Jahiliyah itu adalah percaya kepada arwah atau paranormal. Dan kebiasaan ini, tradisi ini masih mewarisi orang-orang yang ada di zaman sekarang. Kita sekarang ini, orang-orang di kita masih banyak yang percaya dengan paranormal. Padahal paranormal itu dia nggak normal. Jadi maksudnya, kalau ditanya kira-kira nanti besok ada kejadian apa untuk saya, paranormal bisa jawab, besok kamu akan kecelakaan. Kalau supaya biar nggak kecelakaan, nih sini, kamu sediakan uang sekian, sediakan buah ini, makanan ini, taruh di sini. Nanti besok kamu nggak jadi kecelakaan. Dia percaya aja, ditaruhlah uang, ditaruhlah makanan, ditaruhlah minuman dan seterusnya, lalu diambil oleh dukun, dipakai sama dia, uangnya diambil untuk jajan, makannya dimakan oleh paranormal dan seterusnya. Itu paranormal, Pak. Dan orang yang datang ini percaya aja. Tapi ketika ditanya paranormal ini, besok yang terjadi di kamu kira-kira apa? Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Jadi kalau ditanya tentang orang lain, pintar jawabnya. Tapi ketika ditanya tentang dirinya sendiri, nggak bisa jawab. Atau jangankan besok, nanti 5 detik setelah ini apa yang terjadi di dirimu, nggak akan bisa menjawab. Nah, ini paranormal. Ternyata percaya kepada arwah atau paranormal itu sudah menjadi tradisinya orang-orang jahiliyah. Maka kalau mau menamakan anak, jangan arwah. Arwah itu paranormal. Tapi kalau arif boleh. Artinya orang yang tahu. Arif itu aman. Tapi kalau arwah paranormal. Itu satu kata. Baik, ini dari sisi akidah. Satu lagi Pak, dari sisi pernikahan. Kalau kita melihat sejarahnya, pernikahan di zaman jahiliyah itu ngeri Pak. Ada beberapa cara model pernikahan. Pertama, cara pernikahan di zaman jahiliyah itu dengan khitbah lalu menikah. Ini normal. Kalau mau menikahi perempuan, laki-laki datang khitbah lalu nanti menikah. Nah, ini berlaku hingga kita sekarang dan ini yang bagus. Yang kedua, ada namanya nikah istibdha. Apa itu nikah istibdha? Silakan Pak yang bisa jawab. Sudah ada tulisannya, tinggal dibaca aja. Nikah istibdha itu ada suami dengan istri, nggak punya anak. Lalu suaminya akan mengatakan, hei istriku, kalau nanti kamu sudah suci dari haidmu, pergilah cari laki-laki yang sekiranya bisa menghasilkan keturunan. Maka kemudian si istrinya ini akan mencari laki-laki, akan berhubungan dengan laki-laki orang lain dengan izin suaminya sendiri. Suaminya mengizinkan. Karena tujuannya adalah supaya mendapatkan keturunan. Maka si istri nanti dia akan berzina dengan laki-laki lain hingga ada tanda-tanda hamil. Ada tanda-tanda hamil. Nanti kalau sudah hamil, berarti kan sudah berhasil tuh mendapatkan keturunan. Sampai terlahirlah si janin tersebut, si bayinya. Pas sudah terlahir, maka si suami ini kalau mau kembali kepada istrinya boleh. Tapi kalau si suami ini nggak mau, ya sudah. Gitu. Jadi intinya pengen mendapatkan keturunan, tapi dengan cara seperti itu. Si istrinya disuruh berzina dengan orang lain. Masih ada nggak model-model nikah seperti ini di zaman kita sekarang? Masih ada Pak? Wow. Oh, pakai sperma orang. Ya mungkin bisa jadi. Itu betul-betul nikah istibdha. Namanya nikah istibdha. Dan ini banyak terjadi di zaman dahulu. Ada juga model pernikahan itu namanya nikah ar-rahtu. Ar-rahtu itu gimana? Ar-rahtu itu ada satu wanita nanti akan digauli secara bersamaan bareng-bareng oleh laki-laki yang jumlahnya tidak sampai 10 orang. Nih, satu perempuan nanti ada laki-laki jumlahnya nggak nyampe 10 orang,
bergiliran. Fa'idha hamalat wa wada'at wa marra 'alaiha layalin ba'da an tadha hamlaha arsalat ilaihim falam yastati' rajulun minhum. Nah, ketika nanti si wanita ini hamil, maka orang-orang yang pernah menggaulinya itu semuanya akan dipanggil, dan nggak ada satupun laki-laki yang bisa menghindar dari panggilan itu. Semuanya akan dipanggil, kumpul. Lalu si perempuan mengatakan, ini aku sekarang hamil. Cuma masalahnya hamil dari siapa? Dari 9 orang misalkan yang ada di sini, ini siapa ini yang menghamili saya? Kemudian nanti si wanita ini akan melakukan undian. Lalu siapa nama yang keluar dari undian itu, maka dia harus menjadi suaminya. Maka yang enggak menjadi suaminya, ya dia dapat enaknya, bukan enak, ya enak lah ya, dapat enaknya, tapi nggak jadi suami, nggak harus menafkahi, nggak harus ngurus-ngurusin begitu. Tapi yang muncul namanya, maka dia yang harus bertanggung jawab. Meskipun kalau dibuktikan secara medis bisa jadi bukan dia ininya, apa namanya? Ya, DNA-nya. Karena cara penentuannya itu bukan dengan DNA, tapi dengan cara undian. Dengan undian tadi itu, maka siapa yang keluar undiannya, maka dia yang harus menjadi suaminya. Nah, itu model pernikahan di zaman jahiliyah. Ada satu lagi model pernikahan itu namanya bagoya, pernikahan bagoya. Ini lebih ngeri, ekstrim lagi. Nanti ada wanita, dia akan memasang bendera di depan rumahnya, dan bendera ini dipahami oleh semua laki-laki di Arab di zaman dahulu bahwa bendera ini pertanda si wanita mau untuk digauli oleh siapapun. Maka ketika ada laki-laki masuk di rumah yang ada bendera tertentu tadi itu, dia langsung akan menggauli, ya sudah. Nah, seperti itu terus, nggak terbatas siapapun orangnya, kalau mau masuk rumah lalu berhubungan begitu. Bagoya ini kalau bahasa kita pelacur, tapi kadang-kadang pelacur itu dibahasakan dengan bahasa yang indah, kupu-kupu malam, gitu ya, kupu-kupu malam. Terus kalau kupu-kupu siang jadinya apa? Nah, kupu-kupu malam. Kalau pelacur gitu aja. Pencuri, nggak usah disebut koruptor. Disebut koruptor itu kayaknya kurang mengena dalam hati. Kalau Anda mencuri, nah itu lebih mengena. Anda pelacur, itu lebih mengena daripada disebut Anda kupu-kupu malam. Ini indah kupu-kupu itu. Baik, nah ini model pernikahannya seperti itu. Nanti wanita ini akan memasang bendera, lalu orang-orang bebas untuk melakukan hubungan dengan si wanita ini. Nah, faidah hamalat, ketika si wanita ini hamil, jumi'ulaha, lalu nanti orang-orang yang pernah mendatangi dia itu akan dipanggil semua, dikumpulkan. Lalu si wanita ini akan memanggil satu orang yang sekiranya profesinya itu adalah orang yang bisa memperkirakan kemiripan antara bayi dengan muka-muka orang yang pernah mendatanginya. Ini ya, apa namanya istilahnya apa? Ahli ya, deteksi wajah gitu ya, detektor wajah. Jadi nanti dikumpulkan itu orang-orang, lalu si detektor ini akan mengatakan, oh si wajah bayi ini mirip dengan si bapak A. Berarti si bapak A ini nggak boleh menolak, dia harus menjadi bapak dari si anak ini atau istri dari suami dari wanita tersebut. Nah, seperti itu. Ini nikah bagoya. Nikah yang lain di zaman jahiliyah dulu ada tradisi nikah poligami tanpa batas. Bisa jadi satu orang menikah istrinya 100 orang. Maka ketika Nabi menikah istrinya 11, yang masyhur Pak, Nabi itu menikah istrinya 11. Itu pendapat yang masyhur, ditetapkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ketika Nabi menikah 11, dibandingkan dengan orang-orang Arab jahiliyah semasanya, masih sedikit hitungannya. Tetapi orang-orang kita sekarang ini yang tidak memahami konteks Arab di zaman dahulu akan mengatakan Nabi demen nikah, Nabi bahasanya bahkan Nabi hyperseks dan seterusnya. Padahal Nabi nikah dengan 11 orang wanita itu nggak ada tujuan untuk ke situ.
Satu pun tidak ada tujuan untuk ke situ. Beda dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu mereka karena libidonya tinggi, dengan satu wanita nggak cukup, dua wanita nggak cukup, ada yang sampai ratusan, ada yang sampai 50-an dan seterusnya. Itu hal yang wajar. Maka ketika membandingkan Nabi menikah 11 istri, bandingannya dengan orang-orang yang di zamannya. Jangan membandingkan istri Nabi dengan kehidupan di zaman kita sekarang. Itu enggak apple to apple gitu ya. Itu enggak sebanding namanya. Kita dengan Nabi zamannya udah beda jauh. Maka kalau ada orang mengatakan Nabi itu hypersect, berarti dia nggak paham sejarahnya orang-orang Arab di zaman dahulu itu seperti apa. Di zaman sahabat itu saking tinggi libidonya, Umar bin Khattab itu kan terkenal orang yang garang, orang yang keras, orang yang berani. Pokoknya bahkan sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu termasuk orang yang paling berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi ketika masuk Islam, ya Umar bin Khattab termasuk pembela terdepan, garda terdepannya untuk membela Nabi dan agama Islam. Umar bin Khattab itu termasuk orang yang sangat-sangat. Tapi untuk urusan, kalau bahasanya Mama Dede, urusan duil-duil, gitu ya. Duil-duil paham Pak? Berhubungan dengan istrinya, dia termasuk orang yang nggak kuat. Maka ketika turun Al-Baqarah 187, Al-Baqarah 187, itu Umar bin Khattab termasuk orang yang paling senang. Karena di ayat 187 itu ketentuannya di malam Ramadan boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau siang Ramadan jangan. Umar bin Khattab karena dia libidonya tinggi, termasuk orang yang nggak kuat. Waktu itu aturannya di awal-awal itu selama Ramadan nggak boleh ada suami istri yang melakukan hubungan, baik di siang hari maupun malam hari. Jadi puasa hubungan itu selama 1 Ramadan penuh. Umar bin Khattab nggak kuat. Maka ketika turun 187, Umar bin Khattab senang. Umar bin Khattab punya anak. Siapa nama anaknya? Abdullah. Abdullah ini lebih seru lagi Pak. Kalau kita baca kitab Syiar A'lamin Nubala, Imam Az-Zahabi menjelaskan, kila konon katanya karena Ibnu Umar yuftiru awwal syai'in 'ala al-wati. Abdullah ibni Umar ibn Khattab mengawali buka puasa bukan dengan makan kurma, bukan dengan minum zam-zam, minum teh, makan biji salak, dan enggak. Biji salak enggak ada di zaman Nabi. Tapi Abdullah ibni Umar mengawali buka puasa dengan berhubungan dengan istrinya. Nah, ini kalau di sini kayaknya sudah itu Abdullah bin Umar. Makanya ketika yang lain baca doanya zahabal dhama'u wa tallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, Abdullah bin Umar baca doanya Allahumma bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan. Itu doa yang dibaca oleh Abdullah bin Umar, diceritakan dalam Syiar A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi. Kalau kita melihat di kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tambahannya. Bahkan rubbama annahu jama'a salasan min jawarihi. Bisa jadi, kata Imam Al-Ghazali, Abdullah bin Umar ini berbuka puasanya nggak cukup dengan satu istrinya saja, tapi salasan, 3 istrinya langsung menjadi santapan buka puasanya. Gitu ya, santapan buka puasanya itu 3 istri, nggak cukup dengan satu istri. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kitab Ihya Ulumuddin dipermasalahkan riwayatnya, gitu ya. Nah, ya kita nggak meyakini 100%, tapi ya kita cuma membaca dari kitab Ihya Ulumuddin seperti itu. Kembali Pak, jadi orang Arab itu mereka kalau urusan dengan istri-istrinya termasuk orang yang mereka nggak kuat kalau harus berpuasa lama-lama. Baik, ini yang kelima. Yang keenam terakhir, tradisinya orang Arab dalam hal pernikahan adalah hal yang wajar ketika ada satu laki-laki menikahi 2 perempuan yang mereka saling bersaudara, adik kakak, menjadi istrinya semua. Nah, dalam Islam itu nggak diperbolehkan. Kita nikah, ada laki-laki nikah dengan perempuan. Si perempuan istrinya ini punya adik, dilihat-lihat kok cantik juga ya. Terus akhirnya dinikahinya juga, akhirnya istrinya 2, kakaknya dan adiknya menjadi istrinya semua. Ini hal yang wajar di Arab Jahiliyah dulu. Tapi di zaman
ketika Nabi Muhammad datang itu sudah dilarang, nggak boleh menikahi dua orang bersaudara. Yang lebih parah lagi, ada laki-laki yang menikahi janda dari ayahnya. Berarti apa maksudnya? Laki-laki menikahi janda dari ayahnya itu apa? Ibunya sendiri. Anak menikahi ibunya itu hal yang wajar. Hal yang wajar terjadi di zaman Arab Jahiliyah dulu. Maka kalau kita bahas pernikahan, model pernikahan itu terlalu ngeri, Bang, terlalu ngeri. Karena model pernikahannya seperti ini. Hanya sedikit orang yang menikah itu dengan cara yang nomor satu, khitbah dulu, lalu menikah dengan pernikahan yang benar itu nggak banyak. Nah, Nabi Muhammad terus nasab-nasab ke atasnya, Abdullah, lalu Abdul Muthalib dan seterusnya, itu pernikahannya menggunakan model pernikahan yang pertama. Maka nggak ada sejarahnya leluhurnya Nabi Muhammad berzina dalam model pernikahannya. Meskipun secara tradisi di zaman Arab itu banyak model-model perzinahan, entah itu istibdad, waktu, bagoya, poligami tanpa batas dan seterusnya. Tapi untuk leluhurnya Nabi Muhammad, mereka semua dalam hal pernikahan tidak ada yang menggunakan cara-cara nomor 2, 3, 4, 5, 6, tapi hanya menggunakan cara yang utama. Maka kemudian disebutlah nasab Nabi Muhammad itu nasab yang paling sempurna, karena orang-orangnya itu semuanya orang-orang yang mulia, tidak ada yang melakukan perbuatan yang buruk sekali, nggak ada yang berzina, nggak ada maling, nggak ada dan seterusnya. Nggak ada karakter buruk yang kita anggap itu buruk banget nempel di leluhurnya Nabi Muhammad, nggak ada. Maka Nabi Muhammad nasabnya ke atas, nasab yang mulia, nasab ke bawahnya pun juga nasab yang mulia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam 6:04. Ini masih banyak materinya, cuma nggak bisa kita lanjutkan. Barangkali sampai pada poin ini kita akhiri. Sebelum diakhiri ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silahkan Pak.